Halo guys, kembali lagi di channel Kimipedia. Nah, kali ini channel Kimipedia latihan soal aja ya tentang indikator asam basa. Nah, kemarin kan udah dijelasin tuh tentang materi apa aja indikator yang bisa digunakan untuk menguji larutan asam dan basa. Nah, sekarang kita latihan soalnya aja. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Berikut ini data hasil uji air limbah dengan 3 indikator. Masih jelas ya, semoga bisa dibaca. Nah, indikatornya itu ada metil merah dengan trayek pH-nya 4,2 sampai 6,2. Perubahan warnanya itu dari merah ke kuning. Nah, tapi limbahnya warnanya merah. Kemudian bromtimol biru itu trayek pH-nya 6 sampai 7,6. Dengan perubahan warnanya kuning sampai biru dan limbahnya itu warnanya kuning. Kemudian indikatornya ada fenolftalin dengan trayek pH-nya 8,3 sampai 10, perubahan warnanya adalah tidak berwarna sampai merah. Dengan warna limbahnya adalah tidak berwarna. Nah, nilai pH air limbah tersebut adalah, untuk menjawab soal seperti ini kita bikin aja garis bilangan ya. Nah, dari yang pertama metil merah. Limbahnya itu warnanya merah, berarti kalau warnanya merah pasti renang pH-nya adalah 4,2, kurang dari 4,2, sehingga kita bikin ke kiri gitu ya. Kemudian ketika indikatornya itu bromtimol biru, warnanya kuning. Nah, kuning itu berarti kurang dari 6. Berarti kita bikin kurang dari 6 ke kiri semua. Kemudian fenolftalin tidak berwarna. Nah, berarti kalau tidak berwarna kurang dari 8,3. Nah, berarti yang terarsir semua yang mana? Berarti yang dari sini ya, ini kan nyampe semuanya tiga-tiganya. Nah, berarti ya udah ini. Berarti pH-nya adalah kurang dari 4,2, sehingga jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Next, diketahui trayek pH indikator. Indikatornya metil merah, trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3, perubahan warnanya merah sampai kuning. Fenolftalin 8,3 sampai 10 dengan perubahan warnanya tidak berwarna sampai merah. Suatu larutan berwarna kuning jika ditetesi metil merah dan tidak berwarna jika ditetesi fenolftalin. Maka pH larutan tersebut adalah warnanya kuning ketika metil merah indikatornya. Kemudian tidak berwarna ketika ditetesi fenolftalin. Tidak berwarna. Nah, berarti ya kita harus bikin garis bilangannya juga nih. Warnanya kuning ketika ditetesi metil merah. Nah, warna kuning artinya lebih dari 6,3. Kita bikin garisnya ke kanan. Kemudian jika ditetesi fenolftalin tidak berwarna. Tidak berwarna berarti kurang dari 8,3. Nah, berarti kita bikin garis ke kiri. Nah, sehingga ruas yang terkena semua tuh yang mana? Berarti ini ya. Nah, yang 2 zat itu nyampe. Sehingga antara 6,3 sampai 8,3 deh. Berarti hasilnya jawabannya yang C ya. C. Next, indikator lakmus merah jika dicelupkan pada larutan basa akan berubah menjadi warna. Indikatornya lakmusnya merah nih. Nah, ketika dicelupkan dalam suatu larutan basa, dia akan berubah warna menjadi apa? Berarti kalau larutan basa, dia akan berubah menjadi biru ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Tapi kalau misalkan kertas lakmusnya merah, dicelupkan pada suatu larutan asam, ya tidak berubah, tetap menjadi warna merah. Next. Perhatikan data percobaan beberapa larutan berikut. Larutan A
Jika diuji pada kertas lakmus merah warnanya merah, lakmus biru warnanya merah. Larutan B, jika diuji kertas lakmus merah warnanya merah, biru tetap biru. Yang C, jika diuji pada kertas lakmus warna merah warnanya biru, tapi kalau biru tetap biru. Nah, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa oke, coba yang A. Yang A merah tetap merah, biru tetap jadi merah. Berarti larutan ini larutannya sifatnya adalah asam. Kemudian yang B, merah tetap merah, biru tetap biru. Nah, berarti tetap dalam keadaan warna semulanya ya. Nah, artinya di sini dia tidak bersifat asam maupun bersifat basa. Berarti apa dong? Ya berarti netral. Kemudian yang C, merah jadi biru, biru tetap biru, berarti si C ini sifatnya adalah basa. Berarti kita cari yang asam, netral, basa. Asam, netral, basa. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Riris adalah siswa SMA BSS dan ingin mengetahui pH air hujan karena dia menduga di Kota Malang telah terjadi hujan asam. Dia menggunakan 3 macam indikator seperti yang tertulis di tabel berikut. Nah, itu tabelnya ya. Setelah dilakukan pengukuran, ternyata indikator metil merah menghasilkan orange. Oke, orange. Bromkresol hijau, warnanya hijau. Dan indikator fenolftalin tidak berwarna. Nah, pH air hujan tersebut adalah, oke, kita bikin dulu garis bilangannya. Kita cari dari yang metil merah warnanya orange. Berarti kalau warna orange tidak ada di keduanya, merah dan kuning, artinya dia tengah-tengah nih. Nah, berarti kalau warnanya orange antara 4,2 sampai 6,3. Nah, berarti di sini nih. Kemudian bromkresol hijau warnanya hijau. Nah, berarti kalau warnanya hijau nggak ada juga di situ. Berarti juga tengah-tengah antara 3,8 sampai 5,4. Nah, berarti di sini nih. Oke. Kemudian fenolftalin dia tidak berwarna. Tidak berwarna berarti 8,3 ke bawah ya. Nah, oke, berarti yang kena semua yang mana dong? Yang ini nih, yang terkena semua arsirannya. Berarti jawabannya 4,2 sampai 5,4. Oke, berarti jawabannya yang A ya. Nah, itu dia pembahasan soal-soal tentang indikator asam basa. Jadi, kalau misalkan cuman kertas lakmus, kita sudah paham ya. Kalau lakmus merah ya untuk asam, lakmus biru untuk basa. Nah, kalau indikatornya itu bermacam-macam, seperti metil merah, bromkresol hijau, fenolftalin, artinya kita harus bikin dulu nih garis bilangannya sehingga bisa ditentukan pH-nya berapa. Nah, jika belum paham silahkan ditanyakan di komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Kimepedia dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.